days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted
and I lift my voice to worship you. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari
hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengan penuh sukacita kami rindu menyapa semuanya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita karena Tuhan baik. Amin. Boleh kasih salam dulu samping kanan kiri, katakan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hari ini Tuhan. Kami mengakui Tuhan Yesus keberadaan kami semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami datang hari ini Tuhan ke rumah-Mu. Kami rindu merayakan Sabat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami. Kami mohonkan kekudusan-Mu mengalir setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami mohonkan ya Tuhan biar ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Taruhkan lidah bibir kami Tuhan untuk boleh memuji-muji Engkau, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami yang pertama hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan saja ditinggikan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Amin. Mari silakan duduk kembali, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Kau pemilik hidup.
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Engkau Alfa dan Omega. Thank you Jesus. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Hanya Kau Tuhan, pemilik hidupku. yes Jesus. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sebab Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan, Engkau pemelihara jiwa kami. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan. Kau hanya Kau Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya Kau Tuhan.
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. hanya bagimu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Semarak ada di tempat kudus-Mu Tuhan. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Pujian kami bagi Raja di atas segala raja, bagi anak domba Allah yang datang ke dunia melimpahkan kasih-Nya. Namanya Yesus, sembah dan puji. Yesus Tuhan, mari bersama-sama sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Biar musik mengangkat pujian ini, mari sama-sama kita sembah Dia. Kita penuhi bait-Nya dengan puji-pujian. Kita penuhi bait-Nya dengan sembah kita. Inilah surganya Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan hormat kami sembah dan puji Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, pemelihara hidup kami, penolong yang terbukti dalam kesesakan kami. Kau yang layak Tuhan. We worship you, Lord. Mari angkat kedua tangan kita, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Jesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ini nyanyian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah
Kita sembah Dia, kita puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami akui itu. Yesus Tuhan adalah Raja. Selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Naikkan syukurmu, naikkan pengakuan. Ya Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang benar, Raja di atas segala raja, namanya Yesus. Haleluya. 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 Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kau segalanya, Kau kudus, Kau gunung batu kami, Kau tempat perlindungan kami, kubuh pertahanan kami. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, ini pujian kami, ini hormat kami Tuhan. Kami datang bawa pujian. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau tuntun. Oh, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, kami rindu Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami sekarang. Kami rindu, kami rindu. Syaralah bayatakan namanya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita nyanyikan kebesaran Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sing, how great.
bersaralah yang heran, Kau layak ditinggikan, nama di atas segala nama. Terpujilah namamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersuka cita di rumah Tuhan. Kami siap menari-nari bersorek-sorek. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Semuanya shalom Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersyukur menyembah Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Namanya Yesus, amin. Kasih tos samping kanan kiri, katakan aku bangga punya Yesus. Karena Yesus kita memiliki kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain Bapak Ibu, hanya nama Yesus. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil menari bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari yang pria saja katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bergantian yang wanita katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan, mari kita menari bagi Tuhan. Kita percaya nama Yesus jalan kebenaran dan hidup, amin. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari jemaat GBI Horizon Bekasi nyatakan. Wow. Say. Di dalam nama siapa Bapak Ibu? Amin, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
katakan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Membawa syukur kami Tuhan pagi hari ini. Hanya bagimu Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau pemuda mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan sajakan pujian ini. Bersyukurlah Karena Dia Raja di atas segala raja. Nyatakan. Sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau pemuda mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kau segalanya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita masyurkan nama Tuhan. Katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau pemuda mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
sukacita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini kami sehat, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Dan sebentar sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan, kiranya kami mau memberi persembahan. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan tidak sia-sia digunakan ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Demikian doa kami ya Bapa, kiranya Engkau mau menerima, mau melayakkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup
bagimu. Amin. Ya, ini doa kami. Mata kami tetap bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapa, kami tahu ada Tuhan yang begitu kuat yang menjaga panggilan kami di dalam Engkau. Itulah sebabnya hari ini kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Kristus kami tidak sanggup. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Karena itulah kami bersyukur Engkau setia kepada kami. Engkau Tuhan yang terus mendampingi, menopang perjalanan iman kami. Iman kami yang tidak selalu baik adanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Hidup kami yang penuh tantangan. Kadang-kadang kami tidak memahami apa yang harus kami lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal menyatakan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena itu biarlah kebenaran firman-Mu ditunjukkan hari ini di tengah-tengah kami. Bukan manusia tetapi Kristus yang menjadi pusat daripada pemberitaan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah umat-Mu. Hati kami terus diperbaharui, ditata ulang kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat tepuk tangannya sudah bagus, cuma wajahnya saudara-saudara ya. Kalau tepuk tangan itu ada senyum sedikit itu enak dilihat Bapak Ibu ya. Amin saudara. Karena kita tepuk tangan kan bukan buat yang di depan ini. Kita semua melakukan ini hanya buat satu pribadi. Tuhan Yesus yang baik. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa melayani hari ini di tempat ini. Salam kenal buat kita semua. Saya ingat ya, 5 tahun yang lalu Pak Sam itu udah pernah minta jadwal. Terus tiba-tiba COVID, setelah COVID minta jadwal lagi. Dan ini kali pertama saya khotbah di rayon 5. Ya, kalau di rayon yang lain sudah sering saudara ya. Tapi puji Tuhan akhirnya kesampaian juga di rayon 5 saudara-saudara. Ya, jadi salam kenal buat kita semua. Nama saya Pendeta Joel Manalu. Manalu itu dari Betawi saudara ya. Manalu gitu kan saudara. Saya dari Tapanuli, saya satu kampung dengan Bang Jo yang main saksofon. Ya makanya tadi udah lama gak ketemu ya Bang ya. Ketemu kembali di tempat ini. Ya, saya menggembalakan di GB NLC Gading Serpong Tangerang. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak di tengah keluarga kami. Ya, yang pertama namanya Joanne, yang kedua Josephine, yang ketiga Joyce. Maminya June, papanya Joel, semua J saudara-saudara ya. Karena kami cinta Jesus, haleluya. Ya. Jadi itu perkenalan Bapak Ibu. Ya. 3 minggu berturut-turut ini saya pelayanan di Bekasi. Kemarin di Harapan Indah 2 kali. Dan hari ini di tempat ini. Ya puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Hari ini saya akan bicara dengan cepat karena waktunya tidak panjang saudara. Tentang proses perubahan. Ya, proses perubahan. Karena ketika saudara dan saya ikut Tuhan, maka perjalanan ikut Tuhan itu perjalanan perubahan. Hidup yang lama, diberi hidup yang baru.
Dan hidup yang baru terus menerus diperbaharui. Kan itu persoalannya Bapak Ibu. Tapi ternyata kadang-kadang kita sulit untuk berubah. Harus diakui, harus diakui. Kalau saudara bilang gampang berubah, saya percaya itu enggak mungkin. Tetapi puji Tuhan ada proses perubahan di dalam roh. Sehingga itulah perubahan orang percaya. Bukan satu perubahan yang cuma di permukaan. Bukan cuma perubahan yang sifatnya sementara. Tetapi suatu perubahan yang terus di dalam Kristus. Dan arahnya semakin hari hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Iya. Galatia 5 ayat 16, kemudian 18, 22 sampai 25. Galatia 5, 16 sampai 18, 22 sampai 25. Saya minta Bapak Ibu membantu saya untuk membacakannya. Ya, amin saudara. Atau gimana saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan gitu kira-kira. Ya, oke Bapak Ibu yang baca ya. Saya pandu dulu, kalau baca Alkitab bersama-sama yang pertama dilarang saling mendahului. Nah, yang kedua baca dengan suara yang aktual, tajam dan terpercaya saudara-saudara ya. Artinya baca yang jelas, ya. Jangan kalau marah-marah darah tinggi jelas ya. Gitu, dan baca Alkitab pelan banget suaranya. Oke, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Amin. Saya akan bicara 3 ya poin hari ini. Yang pertama itu sifat perubahan oleh roh. Kemudian pola perubahan oleh roh. Dan yang ketiga proses perubahan hidup oleh roh. Jadi kita harus mengenali dulu sifatnya, tahu polanya, baru masuk prosesnya. Ya. Yang pertama kita lihat ya sifat perubahan oleh roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Alkitab menggunakan kata buah? Mengapa tidak memakai kata sifat roh atau karakteristik roh? Kenapa buah roh? Dan di Alkitab Bapak Ibu istilah benih, ya, pertumbuhan, pohon, itu sesuatu yang banyak dipakai. Jadi istilah-istilah pertanian, botanikal ini sering dipakai di Alkitab. Kenapa saudara? Nah ini. Sifat yang pertama, perubahan oleh roh, itu sifatnya bertahap. Jadi kalau Anda ingin perubahan instan, itu bukan perubahan oleh roh. Bertahap, makanya dikatakan benih. Kalau saudara menanam benih, gak langsung terlihat ada hasilnya. Saya khotbah kepada jemaat, saya sedang menabur benih. Gak langsung terlihat perubahannya. Mungkin Anda berpikir tiap minggu kita kebaktian, tiap minggu kita cool. Kok begini-begini aja ya? Karena memang sifat perubahan itu bertahap. Ada orang bilang gini, Pak istri saya kan mau dibaptis. Nanti Pak, kalau pas dibaptis, nanti Bapak agak lama lah tahan istri saya itu ya. Supaya diminum air kolam itu. Habis mulutnya itu gak bertobat dari dulu. Apakah saudara mengharapkan kalau orang dibaptis langsung ada perubahan? Nggak mungkin saudara. Makanya disebut buah. Gak real time, gak langsung. Saudara lihat anak saya ketika saya lihat dia tidur, saya nggak lihat dia tambah panjang.
Terus saya lihat besok lagi, itu jangan-jangan bukan anak saudara, jangan-jangan siluman saudara-saudara. Tapi ketika istri saya dan anak saya jalan, lah kak kamu kok udah lebih tinggi dari mami? Saya kasih makan setiap hari, pertumbuhannya sangat pelan, bertahap, tapi pasti. Inilah yang memberikan kekuatan buat saya sebagai gembala dalam menggembalakan domba-dombanya Kristus, ya kan? Domba-domba yang lucu-lucu dan menggemaskan dan kadang-kadang menyebalkan. Nah ini ya curhatnya gembala ini saudara-saudara ya. Tapi saya ingat lagi, iya ya, memang perubahan itu bertahap. Next, makanya kita perlu apa? Sabar. Jadi bilang sama suami sama istri, sabar-sabarlah kayak apa? Menunggu perubahanku. Amin saudara. Bilang sama ya istrimu, mah sabar-sabar kau. Karena memang perubahan itu bertahap. Amin saudara. Makanya dipakai kata buah. Jadi sifatnya yang pertama apa? Bertahap. Tidak langsung terlihat. Tapi saya sampai hari ini tetap semangat menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Karena saya tahu bahwa Kristuslah yang memberi pertumbuhan. Saudara ketua-ketua kuliah tetap semangat ya. Kadang-kadang kan saudara kesal ya, udah ditolongin pak, udah didoain, ditengkang, udah ditengking, udah semua jurus keluar pak. Itu orang susah banget ya. Kita pun susah kok berubah. Nah itu yang pertama. Kemudian, kapan dong kita tahu Pak kita udah berubah? Ketika ada ujian. Dulu Anda orangnya emosian, gak sabaran. Tapi tiba-tiba ada orang yang buang muka sama saudara. Dulu kalau orang buang muka saudara marah. Padahal kan muka-mukanya dia. Bukan muka saudara yang dibuang saudara-saudara ya. Muka-mukanya dia. Terus Anda kesal lagi. Udah dibuang muka Pak. Besok cari muka itu orang. Karena dia masih butuh muka itu saudara-saudara ya kan. Jadi kalau ada orang buang muka, cari muka. Ya dulu Anda kesal minta ampun. Tapi sekarang Anda hatinya plet. Kok saya kok gak terganggu ya. Hadapin mertua yang sama. Jadi yang perlu dirubah itu bukan mertuamu. Hidup kita yang perlu dirubah. Mertuanya tetap sama, tapi hati saya kok sekarang menghadapinya lebih tenang ya Pak. Nah itu tuh ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, dulu Anda kayaknya orangnya saudara pelit. Ya, orang disuruh patungan, saudara jadi patung. Patungan Bapak Ibu ya kan. Saudara bengong jadi patung. Tapi kenapa ya sekarang saudara nggak ada komando untuk memberi, hati saudara itu mudah tergerak oleh belas kasihan. Nah itu ada perubahan dalam hidup saudara. Amin saudara. Iya. Jadi ketika ada ujian, ada tantangan. Disitulah terlihat respon kita gimana. Dulu kalau saya disuruh istri saya nggak mau. Kau aja ngambil, ada tanganmu. Gitu kan. Iya. Susah kali saya disuruh istri saya Bapak Ibu. Susah banget saya disuruh. Tapi satu waktu saudara-saudara ya, dia mau ngambil tasnya di atas. Ya, di lantai 3 gereja. Terus saya, mau kemana sayang? Mau naik tas ketinggalan. Kamu di sini aja. Saya aja ngambil. Waktu saya naik tangga, baru saya sadar saya berubah saudara-saudara. Loh ini kok bisa begini? Nah itu Roh Kudus bekerja itu begitu. Ya. Jadi ada perubahan. Sekarang kalau istri saya suruh saya, kemarin disiapin khotbah ya. Di kamar, suruh saya di mobil ketinggalan tasku dong ambil dong. Turun lagi ambil. Terus saya ketinggalan tuh ya. Tapi saya ketinggalan, ambil lagi sampai 3 kali Bapak Ibu. Ya, kalau dulu itu udah saya tengking dia saudara-saudara ya. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan memberikan perubahan. Dan kemudian saudara-saudara, lihat dikatakan next. Buah roh nih, next. Ini tadi ini. Terus. Itu makin ke atas itu. Gak selesai-selesai nanti kita, saudara ya. Ini dia. Buah roh. Ya, saudara lihat ya, buah biji mangga aja ditanam itu bertumbuh. Buah jasmani aja itu berdampak. Nah ini buah roh gak main-main saudara-saudara. Next PowerPoint, lihat. Buah itu merujuk kemana saudara, lihat. Roma 5. Sebab kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan.
Perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa selamat dengan perbuatannya. Amin saudara. Tapi kita dibenarkan karena iman. Dalam kita hidup dalam damai sejahtera. Lihat, saudara, dalam hidup saudara itu ada damai sejahtera. Sudah ada di dalam. Karena apa? Anda dibenarkan oleh iman. Kemudian ada pengharapan, ada ketekunan, ada tahan uji. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi ketika saudara dilahir barukan oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri saudara dan inilah yang ada di dalam hidup saudara. Kalau Anda punya handphone, semahal apapun, kalau nggak ada yang diinstal di dalamnya, useless, nggak ada gunanya itu handphone. Dan waktu Anda lahir baru ini ada. Makanya damai sejahtera kita nggak ditentukan mulut orang, nggak ditentukan keadaan, karena damainya di dalam. Pengharapan saudara tidak ditentukan oleh kurs rupiah dan dolar. Karena pengharapan saudara dalam Kristus. Anda tahan uji bukan karena Anda kuat, tapi karena Kristus yang sudah tahan uji di kayu salib, dia menyelesaikan sampai selesai. Sehingga dalam hidup kita ini ada buah. Itulah sebabnya sifat yang kedua. Perubahan itu pasti. Amin saudara. Sifatnya pasti. Bukan mudah-mudahan berubah. Pasti. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Makanya perubahan itu akan menghasilkan buah. Menghasilkan perbuatan. Kita selamat bukan karena perbuatan. Tetapi orang yang diselamatkan akan terlihat buah-buah perbuatan dalam hidupnya. Next. Makanya dikatakan oleh Martin Luther, kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi jika tidak ada perbuatan, pasti ada sesuatu yang keliru dengan iman kita. Nah kalau hidup kita gak berubah-berubah, jangan-jangan kita gak diselamatkan. Next PowerPoint. Jadi sekali lagi kita tidak diselamatkan oleh buah. Namun diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Namun iman yang sejati yang lahir dari kuasa Roh Kudus pasti akan melahirkan buah yang nyata. Jadi pelayanan ini bukan menyelamatkan kita. Pelayanan ini adalah buah dari keselamatan. Amin saudara. Anda berbuat baik bukan supaya saudara diselamatkan. Itu adalah buah dari keselamatan. Saudara selamat hanya karena kasih karunia oleh iman. Titik. Jangan ditambah-tambahin. Tambahi pelayanan. Tambahi perbuatan baik. Ibarat lukisan Mona Lisa sudah bagus. Saudara pergi ke museum. Saudara tambah-tambah kumisnya saudara-saudara ya. Jadi gak bagus lagi tuh lukisan. Tapi orang yang diselamatkan gak mungkin gak berbuat baik. Orang yang diselamatkan gak mungkin tidak menunjukkan kasih. Karena kalau saya melayani untuk keselamatan. Keselamatan itu berarti bisa saya bayar. Gak mahal lagi tuh keselamatan. Justru karena saya tidak bisa bayar. Makanya Tuhan Yesus yang bayar buat kita semua. Jadi dua sifatnya. Bertahap, pasti. Sekarang kita masuk, next. Pola. Ya, jadi sifatnya ada berapa? Dua, bertahap dan pasti. Yang kedua, polanya gimana sih pola perubahan? Pola perubahan oleh Roh. Yang pertama, dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Apa yang membuat ahli Taurat dan Yesus selalu bentrok? Ahli Taurat itu selalu sibuk dengan urusan-urusan eksternal, ibadah, hukum Taurat, aturan, guru. Kenapa sih murid-muridmu gak cuci tangan mau makan? Karena memang ada di hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu kan cuma 10, tapi ada 613 turunannya. Namanya Misnah. Jadi mereka itu ketat banget soal aturan Taurat. Gak boleh salah. Nah Tuhan bilang begini, bro, yang mau najiskan itu bukan yang dari luar. Dari dalam hatimu lah.
persoalan terbesar kita ini kan bukan hal-hal yang eksternal. Hati kita itu loh. Dan dalam hati mulai timbul iri hati, kejahatan. Nah hati kita ini kata firman Tuhan apa? Betapa liciknya hati. Nggak ada yang lebih licik dari hati saya dan saudara. Makanya perubahan oleh roh dari dalam. Setiap Anda bergereja, jangan puas hanya dengan angkat tangan. Jangan puas hanya dengan hal-hal yang terlihat ini. Tapi telik hati saudara, lihat hati saudara. Hati kita itu licik, bener. Ada ibu-ibu ya rajin bawa makanan ke gereja. Ditanyalah Pak Gembala, ya Pak, ditanya sama Pak Winarto, ya Tante Maria suka bawa makanan enggak? Coba. Terus dia bilang, jarang sih, dia mah pelit ya, padahal dia kaya gitu. Coba saudara kan, hanya karena saudara berbuat baik, Anda punya hati merasa lebih baik dari orang lain. Lihat. Saya suatu waktu siapin khotbah ya, saya diundang gereja yang lagi baru viral, baru besar ya. Saya siapin, tapi saya khawatir, saya harus bagus nih. Saya bilang sama istri saya, hati ini licik banget ya. Siapin khotbah bukan buat nunjukin Tuhan, mau nunjukin diri saya. Semua kita ini bergumul dengan kondisi hati kita yang rapuh, yang rentan. Sementara kita cuma puas bergereja, keluar masuk. Salib gede-gede. Di kampung istri saya itu di Ambon. Berat banget salibnya, saudara. Tapi sambil dia pakai salib, sambil dia mabuk. Dia minum cap tikus. Oh Yerusalem gitu saudara kan. Ya, dia ingat Yerusalem saudara-saudara. Saya orang Batak. Saya kalau pulang ke Tarutung itu saya kadang-kadang sedih juga. Kampung saya itu disebut kota wisata rohani. Sampai istri saya bilang, apa sih yang rohani dari kota ini? Cuma karena punya salib kasih doang. Teman-teman saya di Tanah Batak sana ini. Cerita, wah ngeri kali bang di sini sekarang orang. Perselingkuhan, pembunuhan, pencurian. Wah banyak. Padahal saudara tahu bukan cuma kalau orang Batak itu. Bukan cuma Kristen. Kita ini Kristen saudara-saudara ya. Kristen. Gereja banyak. Tapi karena pola perubahannya halal luar. Semua orang masih hidup dengan iri hati, kebencian, syirik, dendam. Karena apa? Persoalan terbesar kita bukan ibadah. Tapi hati kita yang terus-menerus harus diubahkan. Karena saat saya melayani, saya bisa punya hati yang salah. Saya terus berjuang loh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhannya itu organik, bukan mekanik. Kalau bangun tanah kosong, bangun ruko cepat, itu mekanik. Tapi kalau organik itu tadi seperti tumbuhan. Dari dalam dia. Karena apa? Kalau Anda marah ya, itu kan cuma dosa yang terlihat. Di hati Anda pasti ada yang diganggu. Akarnya itu hati. Kalau Anda lihat tetangga ganti mobil, Anda gusar itu cuma dosa dekat. Dosa jauhnya di hati Anda ada sesuatu pasti. Kalau Anda lagi liburan, terus lihat temanmu liburan. Kalau liburan di Bandung, temanmu di Cina. Dan engkau merasa, kok dia bisa ke Cina? Itu di hatimu pasti ada sesuatu yang bermasalah. Benar. Karena itu saudara-saudara Tuhan bilang, dari dalam hatimu semua itu. Halo, amin saudara. Kalau hatimu itu dipertobatkan, temuin akarnya. Kok saya marah ya? Gak proporsional marah saya. Saya sampai pukulin anak contohnya, saya sampai gebukin istri, kok saya sampai teriak-teriak. Itu pasti di dalam ada dosa jauh namanya. Dosa akarnya itu. Nah itu. Next kemudian. Makanya dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kami sudah mengusir setan, itu bukan buah. Kami sudah melayani, itu bukan buah. Kami sudah nyembuhin orang, itu bukan buah. Seram loh saudara-saudara. Karena itu saya yang melayani. Pelayanan itu bukan tanda perubahan. Next PowerPoint. Lihat nih, orang yang pelayanan belum tentu lahir baru.
Orang yang pelayanan belum tentu berbuah. Tapi orang yang lahir baru pasti berbuah dan pasti melayani Tuhan. Makanya saya yang melayani ya. Khotbah setiap, apalagi Natal begini ya. Hampir tiap hari khotbah. Setiap saya di mobil saya tanya, apa sih tujuan kau khotbah itu? Jangan-jangan kau cuma cuap-cuap, terus dapat amplop. Saya terus menjaga hati saya. Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari? Supaya jangan saya nanti, Tuhan sudah khotbah Tuhan. Gak kenal aku kau. Coba. Dari buahnya lah dikatakan, tapi ternyata itu bukan buah saudara. Next. Yang kedua polanya, yang pertama tadi apa? Dari dalam keluar. Yang kedua simetris, menyeluruh. 1 buah 9 rasa. Jadi kalau buah roh, buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera. Itu kalau dicampur namanya rujak roh. Saudara-saudara ya kan? Karena apa? Macam-macam buahnya. Ini enggak 1 buah 9 rasa. Orang suka bilang begini, Pak, dia sih orangnya baik loh Pak. Tapi kalau udah marah Pak, mak lampir aja kabur Pak. Gitu kan saudara ya. Artinya apa? Dia baik tapi dia nggak bisa menguasai diri. Oh dia mah Pak orangnya Pak semangat Pak. Kalau dia ada Pak, kita semua tim ini rasanya ada spirit. Tapi memang Pak agak genit dia Pak. Nah ini. Itu semua kebaikan yang demikian, semangat yang demikian, itu cuma karakter alamiah kita. Temperamen dasar, saudara belajar kan, ada sanguin, kolerik, ya kan. Ada warna juga, Pak Yakob Esra kasih warna, kuning, ungu, merah, hijau. Kalau kebaikan Anda ini baik, tapi dia satu ini, berarti itu cuma temperamen dasar, itu bukan buah roh. Kalau Anda punya kasih, Anda juga punya pengendalian diri. Anda juga kebaikan, Anda juga punya kemurahan. Jadi 9, 1 buah 9 rasa. Susah kali Pak. Bukan susah, gak mungkin. Makanya kita perlu juru selamat. Juru selamat itu bukan cuma di awal kekristenan Anda perlu juru selamat. Ku perlukan juru selamat. Dalam perjalanan imanmu, dalam perubahan hidupmu. Kita semua, kita perlu tetap juru selamat. Karena dialah yang memampukan kita untuk berubah. Jadi gak ada lagi tuh di horizon itu. Di si orangnya ya. Kalau nyumbang luar biasa, tapi jangan sempat disinggung. Nanti pindah lagi dia gereja. Udah gak ada gitu-gitu. Kalau begitu bukan buah roh. Itu cuma temperamen dasar yang tercemar. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin saudara? Ya. Saya tadi dapat bocoran kan ini semua pengerja kebanyakan kan. Makanya sebenarnya 30 menit ini kurang banyak ini. Ya, tapi saudara tahu, saya tahu lah saudara pengerja ya. Pasti berpikirnya udah cemerlang semua, ya kan? Jadi saya singkat-singkat langsung ngerti nih. Belum saya sampaikan pun udah saudara ngerti, saudara luar biasa. Haleluya saudara. Jadi simpel ya. Sifatnya 2, bertahap dan pasti. Polanya 2, dari dalam keluar dan simetris. Itu saudara langsung dapat intinya luar biasa. Next PowerPoint. Nah sekarang lihat. Terus. Lewat aja nih. Nah saudara lihat Jonathan Edward bilang begini. Ada perpaduan rangkaian anugerah dalam kekristenan. Artinya Anda tidak bisa mendapatkan pertumbuhan dari satu bagian. Dari buah roh tanpa pertumbuhan di semua bagian yang lain. Jadi 9-9-nya. Amin saudara. Luar biasa ya. Nah itulah hidup kita kan mau jadi seperti Yesus. Jangan cuma nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Pasti butuh malaikat pakai nangis. Kan saudara kan. Ih bagus banget. Semua. Haleluya. Next. Nah itu yang saya katakan tadi. Kebaikan kita tanpa roh itu cuma temperamen dasar yang
tetap tercemari oleh dosa. Kita semua sudah berdosa. Ya, karena itu tadi, kalau kebaikan kita tanpa roh, banding-bandingin sama orang. Ya, merasa lebih baik dari orang. Tapi kalau oleh roh, walaupun dia bisa bawa makanan tiap hari, dia nggak merendahkan orang yang nggak pernah bawa makanan. Walaupun dia rajin berdoa, dia nggak merendahkan orang yang mungkin tidak berdoa. Tapi dia punya kasih untuk menuntun orang bisa berdoa. Next. Sekarang yang ketiga, proses perubahan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ya kan? Ya. Sekarang prosesnya. Nah ini perlu Anda melihat dengan baik. Proses perubahan yang diajarkan oleh para motivator, oleh guru-guru moralitas selalu dimulai dari diri kita. Tapi proses perubahan oleh roh, lihatlah bagaimana proses itu terjadi, sangat berbeda. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Nah ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kita ini semua kan berdosa. Upah dosa, maut, mati. Kita bukan orang jahat, terus dituntun jadi baik, bukan. Itu gak perlu juru selamat. Itu cuma perlu panggil aja guru moralis untuk ngajar saudara. Kita bukan orang baik, terus harus makin baik. Cukup motivator. Tapi kita mati. Alkitab berkata kamu mati karena dosa. Saudara lihat ke rumah duka. Ada orang mati yang bisa buat sesuatu, nggak bisa. Kalau saudara hari ini jadi anak Tuhan, bukan karena saudara. Karena Tuhan yang menghidupkan saudara. Kita lupa itu. Kita pikir karena kita. Enggak, kita semua mati. Kita gak setengah mati dan Tuhan nyemplungin pelampung dari surga di tengah laut. Help, help. Dan tolong kita. Enggak, kita mati di dalam dasar laut. Maut yang paling dalam. Tuhan turun ke situ. Dan dia angkat saudara, dia pilih saudara. Dia pilih Joel Manalu, dia pilih Johar Yanja. Dia pilih kita semua di tempat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia beri hidup buat kita semua. Makanya kita menjadi milik Kristus bukan karena usaha kita. Tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kata milik Kristus ini identitas. Paulus memakai kata ini 216 kali, di dalam Kristus, milik Kristus. Artinya apa? Hidup kita, ini yang pertama, bagaimana saudara berubah. Hidup saudara, next PowerPoint. Next ya. Lihat, Anda ingat ini, hidup kita yang rapuh dan berdosa telah ditebus menjadi milik Kristus. Inilah proses perubahan mulai terjadi. Tadinya milik kita, hidup kita ini milik kita. Hidup kita ini kita taruh kepada hal-hal yang sangat rapuh. Ingat manusia pertama, ketika Adam sama Hawa jatuh dalam dosa. Mereka langsung membuat pakaian dari daun ara. Kenapa saudara? Menutup rasa malu mereka. Dan kita selalu begitu, gak mau ketahuan kelemahan kita. Makanya kita menempelkan banyak kemuliaan. Kemuliaan mobil, kemuliaan rumah, kemuliaan prestasi, kemuliaan jabatan. Saya kemuliaan pelayanan. Dan kalau ada gereja baru, kalau kemuliaan saya pelayanan, saya takut. Karena ada gereja baru, saya nggak lagi melihat Tuhan kemuliaan saya. Kita menaruh anak-anak kita jadi kemuliaan. Tiba-tiba anak kita sakit, dipanggil Tuhan, kita jadi kecewa. Rentan Pak, nggak ada yang bisa begitu kokoh. Yang Anda bisa taruh hidup saudara dan aman ada di sana. Nggak ada penerimaan pasangan. Hari ini pasangan Anda bisa bilang, I love you, you love me, kita love-lovean. Saudara-saudara kan, dikit-dikit basah dilap saudara-saudara ya. Setelah menikah, I love you, mau dimakan pasangannya saudara-saudara ya. Gitu saudara. Sekarang saya tidak lagi menaruh hidup saya pada pelayanan, menjadi identitas. Sekarang saya milik Kristus. Sehingga kalau saya pergi kemanapun, saya nggak perlu merasa minder dengan jumlah jemaat. Ataupun saya nggak perlu merasa sombong dengan jumlah jemaat. Karena semua itu cuma kepercayaan.
Identitas saya tidak ada pada semua itu, tapi ada pada Kristus. Kenapa kita mengikuti keinginan daging? Karena kita menaruh identitas kita pada itu. Orang ganti mobil, kita akhirnya terganggu, ikut ganti mobil. Akhirnya hidup kita apa? Susah, ribut suami istri. Hanya sebuah pengakuan. Anak gak bisa sekolah, sekolah bagus, paksain. Hanya karena apa? Kita selalu mencari rasa bermilik pada hal-hal yang fana. Tapi sekarang kita ditebus menjadi milik Kristus. Amin, saudara. Yang kedua, Anda harus renungkan. Makanya Bapak Ibu, salib itu gak bisa lepas dari kekristenan. Saya selalu ngajarkan kepada pengkhotbah-pengkhotbah, saya bilang, kalau kamu khotbah cuma motivasi, banyak motivator hebat. Kalau kamu khotbah cuma moralitas, itu enggak menyentuh hati orang. Tapi kamu khotbah menunjukkan Kristus dan keindahannya, itu yang mengubahkan. Dikatakan yang kedua apalah, saudara-saudara? Menyalibkan daging. Amin, saudara. Menyalibkan daging artinya apa? Lihat nih. Mengidentifikasi, membongkar dosa bukan hanya pada tadi saya katakan tadi. Yang terlihat. Saya marah sama anak saya. Dia pulang malam, terus saya buka pintu. Dia masuk, gak ngomong selamat malam, thank you, marah saya. Gak proporsional marah saya. Saya maki-maki dia karena apa? Di hati saya ini Pak, ada berhala pengakuan. Berhala yang namanya pengakuan. Karena apa? Saya hamba Tuhan. Di mana-mana saya dihargai. Di mana-mana saya dihormati. Kamu itu kurang ajar. Gak menghargai saya. Coba. Sampai satu waktu ada seorang teman bilang gini. Kamu tahu gak penyembahan berhala? Kalau berhalamu penerimaan, berhalamu pengakuan, berhalamu kuasa, kontrol. Penyembahan berhala itu ada mesbahnya. Di atas mesbah itu ada korban. Kamu akan korbankan anakmu hanya untuk meladeni berhala pengakuanmu. Kamu akan kehilangan Joen hanya untuk berhala pengakuan. Gila, nangis saya Pak. Saya akhirnya minta Tuhan tolong. Yang marah itu cuma dosa dekat, dosa jauhnya di dalam ini. Makanya kalau orang salaman ya, hanya karena gak dilihat tersinggung, itu gak cuma karena salamannya. Nih, di hatimu itu pride-mu terlalu tinggi, rasa berhargamu terlalu tinggi. Nah itu yang perlu dipertobatkan Bapak Ibu. Karena apa? Dosa itu dimulai dari motivasi. Yang ketiga, cepat, terakhir. Apa prosesnya? Next, terus. Nah ini Bapak Ibu, sebentar naik dulu situ. Dikatakan menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Nafsu dan keinginannya. Bahasa aslinya epitumia. Epitumia itu hasrat, keinginan. Jadi keinginan daging itu begitu kuat menguasai seseorang. Sehingga dia akhirnya dibawa untuk mengikuti apa yang daging mau. Apa yang aku tidak ingini itu kulakukan, kata Paulus. Aku gak mau berzina Pak, tapi aku lakukan. Aku gak mau korupsi, tapi kenapa? Karena ada epitumia. Tapi lihat, next. Terus, jikalau hidup kita dikatakan hidup oleh roh. Ayatnya tadi. Ayat tadi di atas. Nah, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lihat saudara-saudara, dipimpin oleh roh. Next PowerPoint. Maksudnya apa? Yang ketiga, langsung terus. Nah ini. Atas. Nah, apa maksudnya hidup kita dipimpin oleh roh? Saudara perhatikan ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Allah Bapa merancangkan keselamatan saudara. Allah Anak mengeksekusi. Allah Roh Kudus, apa tugasnya? Mengingatkan kamu kepada kebenaran. Sekarang ini banyak orang mengecilkan pekerjaan Roh Kudus karena dipikir Roh Kudus cuma kuasa. Saksi Yehova mengajarkan ya kuasa. Kita bukan melihat Roh Kudus cuma sekedar kuasa. Yang bikin Anda tumbang. Yang bikin Anda lega enggak. Dia pribadi. Pribadi yang apa? Berkuasa. Jadi bukan cuma sekedar kuasa. Bukan energi. Pribadi yang berkuasa. Sehingga apa? Sehingga dia bekerja menuntun kita kepada segala kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Tadi aku jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang Yesus lakukan buat saudara? Sang kebenaran, dia menjumpai saudara, dia rela jadi berdosa, supaya saudara yang berdosa dijadikan benar. Sang kehidupan yang kekal rela mati, supaya saudara yang harusnya mati beroleh hidup. Allah yang mulia rela jadi hina, supaya kita yang hina
Sekarang jadi mulia bukan lagi karena apa yang menempel pada tubuh kita. Allah yang kaya rela jadi miskin. Namanya itu dalam bahasa teologinya substitusi, pertukaran. Setiap Anda lihat salib, lihat pertukaran. Lihat diri saudara yang harusnya disalibkan. Tapi Kristus disalibkan dan saudara diselamatkan. Yesus rela ditolak oleh Bapa supaya kita pendosa yang harusnya ditolak, diterima oleh Bapa. Kalau saudara melihat keindahan Kristus dan salibnya terus menerus, hati Anda dipenuhi oleh cinta. Saint Augustine mengatakan begini, kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk berubah, tapi apa yang dicintai di dalam hati. Karena hati kita mencintai uang, makanya kita korupsi. Karena hati kita cinta yang namanya kedagingan, makanya terjadi hal-hal yang daging. Karena apa? Manusia tidak digerakkan oleh pengetahuan, pikiran. Dia udah ngerti, tapi kenapa dia melakukan? Karena sumber hidup itu ada di hati. Jadi filosofinya begini, singkat. Hati kita mengingini, pikiran membenarkan. Dan akhirnya tubuh kita melakukan. Bukan karena kita tahu, tapi karena hati kita cinta. Nah, cinta ini yang perlu diganti, Pak. Anda harus cinta Tuhan. Amin, saudara. Anda harus melihat terus keindahan Kristus. Iya ya, kenapa saya ini masih hidup dalam daging. Marah, gak menguasai daging, dikuasai nafsu. Padahal Kristus sudah menjadi keindahan terbesar dalam hidup saya. Sudah pernah minum, mungkin saudara, saya kasih contoh yang mungkin gampang Anda tahu. Kalau Anda pecinta kopi ya. Mungkin dulu Anda suka kopi saset. Udah enak. Tapi tiba-tiba ya, dikasih kopi Bapak Ibu. Teman saudara datang dari Papua gitu ya. Atau Pak Inarto datang dari Toraja. Nih Pak, kopi Toraja. Wih, enak banget. Dia kasih untuk 3 bulan. Saya yakin saudara, Anda gak mau balik lagi ke kopi saset. Karena Anda sudah mencicipi kenikmatan yang lebih tinggi daripada kopi saset. Kalau Anda terus mencicipi kenikmatan Kristus. Saya ulangi. Kalau Anda terus melihat Kristus menjadi keindahan. Dan Anda mengecap dia terus menerus. Anda dan saya akan berubah Bapak Ibu. Gak mau lagi mengecap hal-hal yang najis tadi. Jadi Anda berubah bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Benar saudara? Perubahan hanya karena ketakutan, itu enggak permanen. Tapi perubahan karena cinta kepada Kristus, itu akan terus menerus. Makanya saya khotbah di jemaat lebih banyak menunjukkan Kristus. Supaya mereka makin jatuh cinta kepada Kristus. Saya enggak menyampaikan khotbah yang menakut-nakuti jemaat. Walaupun mereka berubah, perubahannya itu bukan karena cinta Tuhan. Karena mereka takut masuk neraka. Jadi 3 Bapak Ibu, kita milik Kristus, menyalibkan daging, lihat, telusuri hati saudara. Kenapa Anda terganggu waktu pemimpin tegur saudara? Yang ketiga, lihat kenikmatan Kristus, keindahan Kristus. Makanya Roh Kudus memimpin dikatakan. Roh Kudus menuntun. Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Mengingatkan kamu akan kebenaran. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya berikan waktu beberapa saat singkat. Tapi biarlah waktu yang singkat ini saudara coba. Bahwa firman ini bukan cuma di pengetahuan saudara. Bahwa kebenaran ini bukan cuma pada pengertian saudara. Tapi bahwa masuk di hatimu. Proses perubahan bertahap, tapi pasti. Sifatnya itu bertahap tapi pasti. Polanya itu dari dalam, keluar dan menyeluruh. Telusuri saudara, kenapa kita sulit berubah? Mungkin karena kita belum menjadikan Kristus menjadi segalanya. Sekarang kita miliknya, sehingga identitas Anda aman dalam Kristus. Anda tidak perlu menjadi orang sukses dulu baru Anda merasa aman. Anda tidak perlu kelihatan baik.
Karena itu semua identitas yang gak bisa menopang saudara. Sukses itu gak salah. Anda jadi kaya gak salah. Tapi kalau itu jadi identitas saudara, itu rentan. Kesuksesan, kekayaan, penampilan, pencapaian, semua itu gak bisa selamanya. Itulah sebabnya barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, lihatlah engkau milik Yesus. Bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Kita menyalibkan daging. Telusuri berhala-berhala di hati kita. Telusuri dosa-dosa, motif-motif di dalam. Kenapa kita bisa menghargai orang tertentu, tapi orang lain kita gak hargai. Telusuri apa motivasi saudara. Dan lihatlah Kristus yang menjadi keindahan. Terus lihat Kristus karena kasihnya yang sudah ditunjukkan buat saudara. Sehingga hidupmu terus akan dibawa kepada perubahan. Terima kasih untuk hari ini. Injilmu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Firman-Mu berkuasa, hidup dan hidup dalam hidup umat-Mu. Hidup kami pasti berubah karena perubahan itu ada dalam roh. Bukan perubahan yang dikerjakan oleh cara-cara manusia, tapi oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Smiled at me, pum-pum-pum-pum. Me and my love. Whoa. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali mengingatkan Bapak Ibu minggu depan adalah hari perayaan Natal gereja kita bergabung dengan GB Philadelphia Harapan Indah. Hanya ada satu kali ibadah Bapak Ibu Saudara jam 5 sore di ruang Krakatau Ballroom. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh ajak teman-teman saudara atau tetangga untuk boleh hadir dalam ibadah minggu depan jam 5 sore di lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Dan tambahan satu lagi Bapak Ibu, ada aksi sosial yang dilakukan oleh gereja GB Horizon. Habis setelah ibadah ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mau diperiksa cek kesehatan darah, baik itu kolesterol atau rematik dan segala macamnya Bapak Ibu. Setelah ibadah ini boleh langsung datangin pengerja yang ada di belakang. Bapak Ibu Saudara akan dicek secara gratis oleh pelayan kita. Demikian warta tambahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua, mari persiapkan persembahan Bapak Ibu. Nanti Kak Wahyu akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Atas kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji besarkan nama-Mu dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh membawa perubahan bagi dalam diri kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan belajar setia Tuhan mengembalikan milik Tuhan. Biar kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan. Agar layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jamaah Tuhan juga tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penucapan syukur. Dan kami laskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
kita dalam doa syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang pertama. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu itulah yang mengubahkan setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Manalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan apa yang boleh disampaikan Tuhan akan mengubah kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Tuhan melepaskan berkat untuk hamba-Mu pagi hari ini. Bila kiranya Tuhan pengurapan yang baru, berkat yang daripada Tuhan turun berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Dalam pelayanan pekerjaan bahkan kemanapun saja yang melangkah, Tuhan senantiasa berkati. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami bersahati berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bila kiranya Tuhan belas kasihan-Mu terus mengikuti bangsa kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Bila kiranya roh takut akan Engkau, hikmat yang daripada Tuhan bertambah-tambah untuk boleh memimpin bangsa ini. Bila taruhkan rencana Tuhan dalam hati mereka. Dan kami percaya Tuhan melalui kepemimpinan mereka Tuhan, rencana Tuhan digenapi. Bahkan setiap pemerintahan dari tingkat teratas sampai tingkat terendah ya Tuhan. Biar Tuhan terus mengikuti mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk generasi Yeremia di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan secara khusus yang ada di gereja GB Horizon. Biarlah bangkit generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar anak-anak muda ya Tuhan Yesus bergerak memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus biar keselamatan terjadi atas bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Bapak Niko Nyotoro Harjo di pusat beserta wakilnya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Weli Sutorus ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan senantiasa berkati para pemimpin rohani kami dengan kesehatan, dengan kekuatan ya Tuhan. Visi dan misi yang Tuhan boleh taruhkan, boleh digenapi ya Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga ini. Berkati istri, anak dan mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu juga di tempat ini. Kami terlalu percaya Tuhan gereja-Mu akan Tuhan pakai menjadi wadah untuk boleh menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir, boleh datang ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, kerinduan kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat terus ada dan mengikuti langkah-langkah kami. Bahkan setiap umat-Mu yang boleh juga belum bisa datang. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit Tuhan. Mungkin problemat kehidupannya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus menyertai mereka. Jamah hati mereka sehingga minggu depan Tuhan kami boleh sama-sama beribadah kembali di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus sebelum kami pulang Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Kristus. Andang pada Dia, angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta kuat kuasa penyerta penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus. Menyertai memberkati kita hari ini. Sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau dicek kesehatan, cek darah boleh menghampiri booth yang ada di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan.